Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Leo Tolstoy, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Sehati, terbitan BPK Gunung Mulia. Aku diletakkan di bak mandi, hidungku menghirup keharuman segar dari tangan halus dan hangat yang mengelus-ngelus tubuhku yang kecil. Itulah kenangan erotis masa kecil seorang anak bertubuh kecil yang kemudian menjadi penulis besar dengan dampak yang demikian besarnya sehingga ia dianggap sebagai ancaman. Maka ia pun terus diincar oleh polisi rahasia pemerintah. Ia juga dikucilkan dari gereja dengan cap nabi sesat. Namun sekarang dunia menghargai puluhan buku fiksi dan non-fiksi tulisannya. Siapakah dia? Ia adalah Leo Tolstoy. Tolstoy lahir sebagai seorang bangsawan Rusia pada tahun 1828. Pada zaman itu, seorang bangsawan mempunyai hak-hak istimewa melebihi warga negara biasa. Tolstoy tinggal di sebuah wisma besar dengan tanah luas yang terdiri atas hutan dan lahan pertanian. Wisma dan tanah sekitarnya itu bernama Yasnaya Patyana. Apa yang kemudian hari diperbuat Tolstoy dengan tanah seluas itu demi menaati Kristus akan mencengangkan kita. Tolstoy baru berusia 2 tahun ketika ibunya meninggal. 7 tahun kemudian ayahnya meninggal. Lalu ia diasuh oleh neneknya. Namun baru saja setahun neneknya meninggal. Sejak itu ia dibesarkan oleh kerabatnya. Ia tidak kekurangan cinta kasih. Namun tanpa ibu hidupnya terasa kosong. Tulisnya, "Aku berusaha menampilkan kenangan tentang ibuku, namun tidak bisa. Sedih rasanya, aku tidak bisa membayangkan wajah ibuku sendiri." Tolstoy sangat cerdas, namun ia tidak betah duduk di kelas. Tulisnya, "Seluruh bahan pelajaran oleh guru selama 2 jam bisa aku lahap dalam 10 menit jika buku itu aku baca sendiri." Pada usia remaja, ia sudah membaca buku-buku filsafat karangan Rousseau. Meskipun Tolstoy lebih senang belajar sendiri, ia masuk juga di Universitas Kazan. Ia belajar hukum, namun ia lebih tertarik pada bahasa-bahasa asing dan susastra. Kemudian ia mendaftarkan diri sebagai tentara sukarelawan dan berperang melawan Inggris, Prancis, dan Turki. Seusai perang, ia menulis lagi. Setelah menguasai hampir 10 bahasa asing, Tolstoy tertarik pada ilmu pedagogi, khususnya metodik, artinya cara mengajar, dan didaktik, artinya prinsip-prinsip merancang pelajaran menjadi singkat, jelas, namun tetap berbobot. Untuk maksud itu, ia pergi mencari narasumber dari buku di Frankfurt, Paris, Basel, Florence, London, dan Brussels. Sekembalinya di Rusia, Tolstoy mengubah rumahnya menjadi sekolah untuk anak-anak petani dan juga untuk para petani. Di sini ia mengembangkan dan menerapkan pedagogi, metodik, dan didaktik
untuk anak dan orang dewasa hasil pemikiran sendiri. Pada usia 34 tahun, Tolstoy menikah dengan Sofia Bursch, sekretarisnya yang berusia 18 tahun. Sofia adalah putri seorang dokter di kalangan kaum bangsawan. Tolstoy dan Sofia mempunyai 13 orang anak. Sementara itu, Tolstoy terus belajar dan terus menulis. Ia belajar sendiri bahasa Yunani dan Ibrani, yaitu kedua bahasa asli Alkitab. Lalu secara autodidaktik, ia belajar teologi dengan fokus pada Injil sinoptik. Ketika itu yang sedang memuncak adalah guru-guru sekolah teologi Tübingen di bawah rintisan Friedrich Strauss yang menghasilkan banyak buku uraian keempat Injil secara kristis ilmiah. Tolstoy melahap semua buku itu. Namun Tolstoy tampaknya lebih terpengaruh oleh buku terkenal The Quest for the Historical Jesus karya Albert Schweitzer. Lalu Tolstoy mulai menulis buku-buku kristologi. Buku Tolstoy yang menonjol adalah Critic of Dogmatic Theology, The Synthesis of Four Gospels, and What I Believe. Ia juga menulis sejumlah buku untuk awam dengan maksud menjadikan ajaran Alkitab bisa dicerna oleh otak anak kecil. Salah satu di antaranya adalah The Teaching of Jesus Explained to Children. Dalam buku-buku kristologinya, Tolstoy berkeyakinan bahwa yang diperlukan pengikut Kristus bukanlah ajaran-ajaran tentang roh, trinitas, sakramen, keilahian Yesus dan sebagainya, melainkan teladan Yesus serta mempraktekkan teladannya dalam hidup sehari-hari. Cara mengasihi Yesus bukanlah berdoa berjam-jam lamanya, melainkan mewujudkan kasih itu kepada orang-orang lemah dan tersisih di sekitar kita. Iman kepada Kristus bukanlah untuk dijadikan upacara agama, melainkan pertolongan yang berguna untuk sesama. Ia mengkritik para pendeta yang lebih suka berjubah mega daripada mengunjungi orang miskin yang berpakaian sederhana. Ia menilai gereja giat mengumpulkan uang, padahal Yesus berkata, "Juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Dalam buku The Kingdom of God Within You and Christianity and Pacifism, Tolstoy menunjukkan sikap Yesus yang menolak kekerasan. Tolstoy mengkritik segala bentuk perang. Apapun dalihnya, semua perang berakhir dengan kesia-siaan. Perang membuat kita jadi membenci dan mendendam. Padahal Yesus mengajarkan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Matius pasal 5 ayat 39. Tolstoy merintis gerakan untuk menjadi pasifis dengan menolak segala bentuk kekerasan. Ternyata gereja tidak menyukai buku-buku Tolstoy, lalu secara resmi mengucilkan Tolstoy dari gereja. Ia dinyatakan sebagai nabi sesat. Juga pemerintah tidak menyukai Tolstoy, namun ragu-ragu untuk menjarakan dia karena statusnya sebagai bangsawan. Tolstoy terus menulis. Ia menulis ratusan cerita bervariasi dari hanya satu halaman sampai ribuan halaman. Misalnya War and Peace dan Anna Karenina yang diakui sebagai novel teragung di dunia. Tanpa disadari oleh pembaca, semua ceritanya sebetulnya mengandung kristologi Tolstoy.
Surat-surat pembaca datang dari seluruh dunia, antara lain dari Mahatma Gandhi. Ketika itu Mahatma Gandhi menjadi pengacara di Afrika Selatan dan kemudian menjadi bapak pendiri bangsa India. Gandhi terus bersurat menyurat dengan Tolstoy dan banyak mempelajari Injil dari Tolstoy. Diilhami oleh Tolstoy, Gandhi menerapkan prinsip nirkekerasan atau ahimsa dalam revolusi kemerdekaan India. Lalu dalam ketaatannya pada Kristus, Tolstoy membagi tanah miliknya yang sangat luas kepada para petani miskin. Ia meninggalkan semua keistimewaannya sebagai bangsawan, lalu hidup dengan sangat sederhana sebagai petani dan tukang sepatu. Sementara ia terus menulis. Melihat perilaku Tolstoy-nya eksentrik itu, istrinya sering marah-marah dan menganggap Tolstoy sinting. Pada suatu hari Tolstoy tidak tahan lagi mendengar omelan istrinya. Lalu di tengah salju yang dingin membeku, ia melarikan diri dari rumah. Kakek bungkuk berusia 82 tahun ini ditemukan sedang menggigil karena demam di stasiun kereta api terkena radang paru-paru. Seminggu kemudian ia meninggal dunia. Tidak banyak gereja mengenal dan menghargai Tolstoy, padahal ia seorang teolog autodidak yang jenius. Ia menolong kita mengenal Yesus sebagai Yesus sang manusia yang manusiawi dan berperi kemanusiaan, seperti gambaran ketiga Injil Sinoptik. Buku-bukunya memperlihatkan Yesus sebagaimana Yesus adalah sebelum Yesus diwarnai dengan warna-warni teologi oleh gereja abad pertama dan gereja-gereja pada abad-abad selanjutnya. Penelitian Tolstoy ini jenius seperti ditulis dalam buku biografi Tolstoy karangan A.N. Wilson, yang bukunya artinya oleh sebab itu Tolstoy dengan penuh rasa yakin diri menghardik peranan gereja. Memangnya kenapa? Reaksinya itu menggambarkan jalan pikiran yang terus menyelidiki secara luar biasa. Jadi, apa itu sebetulnya teologi Tolstoy? Bayangkan sejumlah anak balita ikut lomba mewarnai gambar Yesus. Maka sibuklah mereka memberi warna ini dan itu. Tentu saja warna mereka berlepotan ke sana sini. Gambar Yesus itu jadi penuh dengan coret-coretan warna. Akibatnya, yang lebih tampak adalah coretan-coretan itu. Gambar Yesus itu sendiri hampir tidak kelihatan. Akan tetapi seorang anak balita bernama si Leo tidak memberi warna apa-apa. Gambar Yesus di tangan si Leo adalah gambar sebagaimana adanya, polos. Gambar Yesus milik si Leo polos. Itulah teologi Leo Tolstoy. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau kami dapat menambah wawasan firman Tuhan dengan mendengar latar belakang dari Leo Tolstoy. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.